Selamat pagi. Nah, ini nih. Ya, Jess, saya mau membahas ya. Ini, aduh, saya kalau ditanya kayak begini tuh kadang-kadang saya nggak mau bales. Tapi ya kasihan kalau dibales kok ya gimana gitu ya. Karena memang banyak yang nggak ngerti dan kemudian informasi di luar itu seringkali nggak akan diberikan secara detail ya. Kenapa? Karena asli ya Jess, jujur ya Jess, informasi itu sangat mahal banget. Kamu kalau selidiki, kamu kalau konsultasi itu mahal banget. Nah sementara saya belajar, saya tidak bayar, ya saya tidak bayar, dan kemudian saya memberikannya secara obral kepada siapapun yang mau. Yang tidak mau ya sudah. Ini pertanyaannya siapa ini? Komentar dari user 5508795 ini. Masa iya Pak singkong makanannya KKN KKR? Aku CA colon disarankan makan umbi-umbian. Loh sama Deodo KTRku. Ya enggak masalah kan masing-masing orang punya input ya. Tapi kalau kamu mau pelajari Jess, ya orang yang udah kena KKN, KKR itu karena selnya rusak. Tahu enggak sel rusak itu gara-gara apa? Sel rusak itu gara-gara selama 24 jam kamu mengasupkan lebih banyak karbo ketimbang protein. Ya, kamu mengasupkan lebih banyak gula ketimbang makanan sel. Makanan sel itu adalah asam amino, asam lemak. Nah, kalau kamu makan kebanyakan gula di dalam tubuhmu melalui mulutmu tentu ya, maka itu yang justru menjadi masalah ketika kamu sudah menjalani kehidupanmu 3 sampai 5 tahun kemudian atau 5 sampai 10 tahun kemudian. Nah, itu sebabnya kenapa orang yang udah kerja 10 20 tahun kemudian, maka uang hasil tabungannya dia, hasil kerjanya dia rata-rata habis di ranjang termahal di muka bumi. Termasuk yang ngomong ini begitu gitu. Makanya hari ini saya menikmati hasil dari pekerjaan saya setelah saya dihabiskan 5 6 tahun yang lalu. Gitu loh, ya. Orang yang kebanyakan gula di dalam tubuhnya, kalau itu di mata, maka orang itu akan mengalami yang namanya glukoma. Matanya tahu-tahu burem. Matanya tahu-tahu burem dan kemudian dia karena kebanyakan gula di dalam matanya, buta dia. Dia buta. Nah, itu orang-orang yang saya kenal rata-rata banyak yang mengalami seperti itu. Nah, orang-orang kayak begini biasanya makan nasinya tidak terkontrol. Ya, makan makan karbonya lebih banyak daripada makanan selnya dia, yaitu protein. Nah, itu tetangga-tetangga saya ada yang mengalami seperti itu. Sudah saya kasih tahu berhentikan makan itu. Oh, enggak bisa, makan ya nasi. Ya sudah, silakan, enggak masalah. Kalau enggak punya nasi ya makanannya seperti ibu ini ya, singkong, umbi-umbian gitu. Pokoknya bagaimana caranya nasi itu diganti pokoknya. Ya, itu yang membuat dia enggak bisa melepaskan itu. Kalau gula di dalam tubuhmu dia ada di darah, maka kamu akan kena yang namanya diabetes yang ujungnya pasti akan menghantam ke ginjal. Kan seperti itu yang terjadi seperti itu. Kalau kamu makanmu kebanyakan gula dan itu adalah di otak, maka kamu akan mengalami yang namanya Alzheimer atau pikun. Ya, bisa menjadi kanker otak juga. Itu gula di otak. Kalau di anak-anak namanya autis. Autis bukan karena pinter ya, autis karena kelebihan gula di otaknya. Makanya mereka disebut autis. Nah, kamu lihat itu anak-anakmu nakalnya minta ampun tuh, enggak tahu diri itu ya. Enggak bisa diatur, enggak bisa dikasih tahu. Ya karena kamu memberikan makanan lebih banyak gulanya ketimbang proteinnya ke anak-anakmu. Itu yang terjadi situ. Udah makan dikasih nasi, dikasih pula minumannya manis-manisan. Dikasih pula minumannya minuman berenergi, dikasih pula jajanannya jajanan, cemilan-cemilan, cepulu-cepuluan itu. Gitu. Sehingga kebanyakan gula di otak anakmu. Nah, itu akan membuat anakmu tidak bisa diatur, autis namanya. Tidak bisa dikasih tahu. Nah, itu dia. Kalau kelebihan gula yang kemudian gula itu ada di sel, nah itu yang kamu sebut-sebut KKN, KKR itu. Ya, kena KKN, KKR, MYO, MYO, ya, belakangnya M gitu. KIK, S, TATA gitu. Itu yang terjadi gitu. Belum lagi sel-sel yang rusak gara-gara
gara-gara kelebihan gula itu. Nah, ditanya, kalau terapinya pakai singkong, ya saya nggak mau ikutan orang mau menterapi kamu, itu kan pilihan kamu. Terserah aja mereka menterapi pakai apa aja, itu hak mereka, urusan mereka. Saya melihat di TikTok banyak itu, terapi ini, terapi itu, terapi ini, terapi itu. Kalau memang terapinya itu berhubungan dengan medis, ya, untuk apa yang kamu makan, untuk makanan yang dibatasi, untuk makanan yang diatur, nah itu boleh aja, sah-sah aja gitu. Termasuk kalau singkong itu adalah diatur, sah-sah aja, enggak masalah. Gitu. Tapi hati-hati juga, karena kamu harus melihat juga isinya apa. Kenapa saya menterapi tubuh saya dengan racikan makcin? Karena di dalam racikan makcin itu mikronutrisi, mineral dan vitamin, full mineral dan vitamin. Ya, sehingga saya mengasupannya non-stop. Bahkan 6 tahun ini saya tidak minum air putih. Yang saya minum hanya racikan ini aja. Ini barusan saya buat. Ya, ini barusan saya tadi buat, saya habis minum nih. Udah habis begini, bisa saya seduh lagi, boleh? Ini saya seduh dengan air mendidih. Ya, tinggal diseduh aja dengan air mendidih. Ya, sampai dia bening, tidak ada warnanya, tidak ada masalah. Karena apa? Karena di situ mengandung mikronutrisi. Nah, tuh masih ada warnanya sedikit-sedikit. Ini saya dingin ademkan, setelah itu diminum lagi, tidak ada masalah. Itu minuman saya setiap hari. Gitu. Makanya saya menterapi diri saya, dan puji Tuhan 6 tahun lewat saya udah berhenti OBAT. 2022 saya berhenti OBAT, bulan April 2022. Nah, coba lihat itu, yang namanya umbi, yang namanya SIC eng, kaoko eng, yaitu kandungannya apa aja. Lihat, tak tunjukin ya. Dalam 100 gram SIC eng, kaoko eng terdapat sekitar 154 kalori. Nah, bagaimana kamu mau menghilangkan, menghabiskan 154 kalori itu? Apakah jalan 10.000 langkah akan seperti itu? Mungkin. Tapi jangan salah, ada 36,8 gram karbohidrat di dalam 100 gramnya SIC eng, kaoko eng itu. Ya, proteinnya hanya 1 gram. 0,9 gramnya serat dan berbagai vitamin dan mineral. Vitamin C, kalium, kalsium, dan fosfor. Itu yang ada di SIC eng, kaoko eng itu. Saya makan singkong, ya saya makan, tapi tidak menjadi makanan. Dia hanya cemilan yang 3 minggu sekali saya makan, 3 bulan sekali saya makan. Tidak menjadi sasaran saya untuk terapi, karena memang bukan alat terapi. Singkong itu dari Peru, dikirim ke Indonesia melalui penjajahan Belanda, yang tujuannya untuk mempensiunkan demang-demang di kampung. Makanya mereka dikasih makan SIC eng, kako eng, singkong itu. Kenapa ya? Karena di dalam singkong itu ada RACUCN yang namanya SIC N ini dia ada yang terkenal dengan Mirna sama Jessica itu. Ya, di dalam itu. Nah, orang-orang yang terbiasa makan SIC eng, kako eng itu rata-rata umur 50 tahun ke atas dia sentruk. Itu yang terjadi. Kenapa ya? Karena racunnya gila sekali SIC itu. Kalau memasak, salah menanam, salah memasak, kamu tidak bisa menyingkirkan sianidanya. Ya, kamu tidak bisa menyingkirkan itu. Karena apa? Itu muncul ketika menanamnya salah, memasaknya salah. Ya, harusnya nanam singkong itu disiangi dulu. Jadi kamu batang singkongnya ini kamu potong, nggak langsung ditanam, tapi dibiarkan beberapa hari, baru kemudian ditanam. Nah, itu penanaman singkong yang betul seperti itu. Ya, tapi kan nggak mungkin, orang nggak mau menunggu, maunya cepet-cepetan. Nah, itu dia. Ya, kalau udah ditanamnya salah, masaknya salah, ya sudah. Mau gimana lagi? Nah, kalau itu dijadikan alat terapi, ya silahkan aja. Saya nggak ikut campur, itu haknya mereka, bukan urusan saya. Ya, bukan urusan saya. Saya hanya memberitahukan yang wajib untuk kamu makan ketika kamu udah masalah selmu kena degeneratif. Selmu kena yang namanya metabolik. Caranya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam, dan banyakin makan protein, telur, ikan, daging, seafood. Itu makanan sel. Kamu pulihkan selmu untuk memakan sel-sel yang rusak. Dan tidak makan 24 jam, tidak makan 48 jam, tidak makan 72 jam. Supaya apa? Supaya tubuhmu di-reset
dan selmu didaur ulang dan menyembuhkan dirinya sendiri.